Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakir Rahmat dengan NPM 23170511084 akan menjelaskan materi pertemuan ketiga yakni reduksi DFA. Jadi di sini prinsip dari reduksi DFA adalah memisahkan state yang dapat dibedakan atau distinguishable dengan yang tidak dapat dibedakan atau indistinguishable. Untuk suatu LM terdapat sejumlah DFA. Diinginkan DFA yang sedikit jumlah state-nya. Misal, input P dan Q adalah pasangan state dan maksud saya misal P dan Q adalah pasangan state dan A adalah input. Nah, jika memisahkan state yang dapat dibedakan itu P bukan elemen dari F dan Q itu elemen dari F atau sebaliknya. Terus transisi PA itu bukan elemen F dan transisi QA itu elemen F atau sebaliknya. Sedangkan untuk yang tidak dapat dibedakan, jika P dan Q adalah elemen dari F atau P dan Q bukan elemen dari F. Atau yang kedua, itu jika transisi dari PA dan QA itu adalah elemen dari F atau sebaliknya. Nah, ini ada contohnya. Jika PQ adalah indistinguishable atau tidak dapat dibedakan dan QR juga tidak dapat dibedakan, maka PR itu tidak dapat dibedakan juga. Nah, ini contohnya. Atau ini yang nanti kita jelaskan. Nah, untuk mereduksi DFA juga ada langkah-langkahnya tersendiri. Jadi yang pertama itu menghapus semua state yang tidak dicapai dari state awal. Lalu buat semua pasangan state. Tentukan pasangan state yang dapat dibedakan dan tidak dapat dibedakan. Lalu pisahkan state-state yang dapat dibedakan dan tidak dapat dibedakan. Lalu gabungkan beberapa state yang tidak dapat dibedakan. Lalu sesuaikan transisi. Oke, ini contoh soal. Berikutnya sebuah DFA di mana state-nya adalah Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 dengan input 0 dan 1. State awal di Q0 dan final state-nya di Q4. Dan ini ada transisi dari DFA-nya. Terus ini contoh dari diagramnya. Nah, di sini adalah diagram atau yang ini transisi awal yang ini Q ini. Nah, terus yang di bagian ini itu adalah akhir dari reduksinya. Jadi kayak ada step-stepnya. Yang pertama kita tulis dulu semua state-nya. Lalu di sini kita kayak nulis apa maksud saya itu kayak menghapus beberapa state yang tidak dapat tidak dapat maksudnya ya tidak mencapai dari state awal. Kayak contohnya kayak ini. Untuk dari Q0, Q1, Q2, Q3 dari Q0 terus 1, 2, 3 juga
ya. Jadi kayak ini dijelaskan kalau transisi dari Q0 dengan step 0 itu ada Q1 2 3, dan untuk satu juga Q1 2 3. Jadi kayak ini kan Q0 ke Q1 nya cuma 0, jadi di sini jadi 1. Terus kayak dari Q0 ke Q2 nggak ada transisi, jadi dia ada 1. Langsung contohnya aja kali ya, kita ke FSM generator. Ini simulator. Nah, untuk input otomatonnya kita generate random DFA. Kita create. Ini kita screenshot. Kita screenshot. Nah, udah. Kalau dari screenshot, kita copy yang ini. Kita masukin ke spreadsheet. Soal kita sisipkan data cell. Lalu ini kita drag. Kalau udah kita kecilin. Udah. Kita kecilin lagi. Udah. Terus di sini kita Ctrl V aja. Nah, ini kan udah bentar. Nah, ini kan kayak udah tulis transisinya. Jadi kita dari input dari S0 ya, kita ngapus misal ini input A, S0A. S0A ini kita hapus. Terus kita ngehapus ini S3 kita hapus yang C. S3 yang C kita hapus. Yang B aja deh kita hapus. Kalau udah satu lagi kita hapus, atau udah ya gini aja deh, dua aja yang kita hapus, dan kita masukin lagi ke FSM designer ya. Nah, jadi ini hasil dari reduksinya. Kita sisipkan. Jadi ini kelihatan lebih pendek ya, walaupun yang dihapus cuma 2 transisi, dan tapi itu cuma buat contoh. Ini kita import lagi deh.
Ini aja. Nah, ini jawabannya. Dan mungkin itu aja untuk penjelasan dari reduksi DFA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.